Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat berlibur bagi saudara-saudara semua. Tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan Desember, kita ada di bulan sepekan. Saya hari ini ditemani oleh senior saya, Pak Hartono. Shalom Pak Hartono. Nah, hari ini kita akan membagikan firman Tuhan sederhana. Terima kasih juga sebelumnya buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk dalam tuntunan sepekan ini. Sebelum kita sharing, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pagi indah ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
tuntun kami Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Buat tuntunan sepekan ini ya Tuhan, biarlah tuntunan sepekan ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Shalom semuanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini saya ditemani oleh Pak Hartono. Kita mau sharing tentang kebenaran Tuhan, ke firman Tuhan. Bukan karena kami berdua hebat, tapi Tuhan kita lebih hebat. Amin. Dan bersama-sama mau belajar untuk bertumbuh bersama dalam Kristus. Amin. Amin. Shalom Pak Tomo. Shalom. Saya panggil dulu. Panggilnya dulu. Ini senior saya nih. Sama aja. Hari ini kita mau membahas tentang misi ya. Yes. Misi. Misi. Ya, misi itu kalau saya baca itu misi itu banyak nih Pak. Tujuan, Iya. juga misi, target juga Betul. misi. Nah ini misi dalam kekristenan ini apa nih gitu loh. Kalau di gereja kita kan ada 3 nih Pak. Iya. Mungkin saya bacain. Pertama, menghidupi kebenaran. Yes. Yang pasti kebenaran dalam Kristus ya. Iya. Yang kedua, mencari yang terhilang. Mencari yang terhilang. Tuh. Yang ketiga, dipulihkan untuk memulihkan. Iya. Nah, ini kita mau kupas satu-satu nih Pak Tono ya. Siap. Yang pertama, menghidupi kebenaran nih. Betul. Nah itu kalau menghidupi kebenaran tuh gimana pendapat Pak Tono? Kalau buat saya kita pertama harus meninggal tidak benaran dulu. Oh iya benar. Namanya kita Tinggalin dari dulu. kebenaran Pak. Iya. Tapi kan nggak benar kita tinggalin Tinggalin dulu. Iya betul. Kalau kita nggak tinggalin, mana bisa benar kita Iya, gitu. benar. Iya. Nah, Tuhan selalu bilang begini. Kita dibuka di Yesaya 32 ayat 17 ya. Saya bacain ya Pak. Ya. Mungkin Pak. Yesaya 32 ayat 16. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yes. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Benar. Amin. Artinya gitu loh. Kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Ya. Kita kadang kita sudah merasa benar, tapi yang menjadi orang lain. Kebenaran itu pun kita kalau udah melihat kebenaran firman Tuhan dan kita harus melakukan. Salah satunya yang banyak orang masih tetap lakukan itu mencari uang dengan riba, menerima suap. Nah itu tuh gak boleh sekali tuh. Nah itu udah gak benar. Korup deh, Korupsi ya itu gak boleh itu. Kalau apa kita misalnya nih saya pernah ngalamin lu jadi kontraktor, awalnya kontraktornya Iya. ya. Tetap efeknya ke sana uangnya habis. Karena kita kan untuk dapat proyek biasa lah gitu ya, itu sana iya. Nah, di sini kita juga tentang kebenaran ini karena ini topiknya banyak, waktu cuma 30 menit. Ya saya juga nggak bisa bicara banyak. Ya, yang penting ini kita akan tumbuh dalam damai sejahtera. Dan akibat kebenarannya ketenangan dan ketenangan untuk selama-lamanya. Di dalam rumah tangga kalau damai sejahtera seperti tanggal jadilah di bumi seperti di surga. Ya, itu udah apa sih? Kita menciptakan suara surga tuh damai sejahtera rumah kita. Semuanya pasti damai udah. Berarti banyak uang pun belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia, nggak menjamin. Nggak menjamin kebahagiaan. Nggak Kan menjamin, adanya ya. banyak harta, Iya. tahta, ya kan? Iya. Nggak menjamin ya. Nggak jamin. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Karena Dia yang membawa damai sejahtera itu loh. Amin. Ya. Tapi memang banyak manusia itu kadang dibutakan sama begitu Pak. Ya, betul. Makanya saya demen banget nih slogan KPK nih. Berani jujur itu hebat. Wah, ya kan? iya. Berani jujur itu hebat tuh. Makanya kadang jujur itu kalau masalah duit itu godaannya yang paling gede. Nah, itu kalau masalah duit Pak, maksudnya pedagangnya untuk saya tipis nih, padahal untuk gede kan. Makanya kan Pedagang itu paling takut. makanya firman Tuhan berkata apa namanya, lawannya firman Tuhan, apa lawannya Tuhan itu ya mamon. Iya betul. Ya kan, dia pilih Tuhan apa pilih mamon. Mamon, Itu betul. musuh yang paling ini banget deh, ya kan. Tapi makanya di orang apa namanya, kita kadang melihat orang di luar Tuhan pun walaupun dia hidup nggak benar tapi uangnya banyak kan, Banyak. diberkati gitu kan. Iya. Nah saya sih banyak belajar nih kalau dalam
banyak uang pun belum tentu bahagia. Betul. Jadi ada berkat itu ada dua. Ada dari Tuhan, dari setan juga bisa. Ada, betul. Itu uang nggak bener, ya kan dari setan kan. Kalau yang uang dari Tuhan itu kan nggak ada kwitansinya. Itu benar-benar berkat anugerah dari Tuhan kan. Betul. Kalau dari si iblis pasti ada tumbalnya. Ada kwitansi. Ada hitungannya. Iya benar, ada hitungannya. Itu begini. Nanti pokoknya ada jalannya kalau yang nggak benar. Makanya kita sama-sama belajar di ini sih memang pergumulan, tapi kita terus belajar dan dalam tuntunan Roh Kudus kita harus benar di hadapan Tuhan. Iya. Itu. Nah terus yang kedua tuh mencari yang terhilang. Nah ini misi gereja kita bagus banget nih. Ini bagus loh. Tadi saya gitu waktu mau pilih apa, saya nggak lihat lagi tuh. Saya pilih misi. Saya belakang baru saya baca udah kan. Banyak juga ya. Ternyata, luar biasa gitu. Saya ajarin tuh luar biasa ya. Ini mencari yang terhilang. Artinya gitu, banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan artinya dia pindah ke seberang, bukan. Banyak orang Kristen pun yang sudah lemah. Iya betul. Ya kan, domba-domba yang tersangkut. Nah itu harus kita cari. Jadi kan Tuhan bilang begini di Matius 6 ayat 7. Matius 10. Matius 10 ayat 6 ya, 7 ya. Saya bacain Pak. Iya boleh. Matius 10 ayat 6 sampai 7. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah itu kan Tuhan bilang apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel itu berarti Israel kita nih. Ya, Tuhan udah kambing, domba. Berarti apa? Anak-anak Tuhan sendiri yang banyak yang hilang gitu. Iya. Yang perlu diselamatkan. Nah itu banyak domba-domba itu yang hilang. Karena Tuhan dan kerajaan Allah sudah. Iya. Apa sekarang perang di sana sini bencana alam. Iya betul. Wow dasar banjir bandang yang Danau Toba baru kemarin kan. Wah. Nah kita harus lihat siapakah yang perlu orang hilang siapakah yang perlu diberitakan. Ya itu kan siapa. Kita nggak usah jauh-jauh di Efesus 2 ayat 17 bisa Pak baca. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, di situ kan ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Kalau secara rohani jauh itu yang jauh akan ke Tuhan. Tapi misalnya makin jauh. Ini secara rohani ya. Yang dekat banyak sekali yang layanan tapi mereka tetap hidupannya di luar Tuhan. Iya, cuma di gereja, bla gitu kan. Tapi di luar dia jatuh. Ini secara rohani ya. Nah kalau yang secara jasmani, secara dunia ini sebelum jauh itu artinya ya saudara kita belum kenal Tuhan. Yang dekat itu apa? Istri, anak, ya kan kita di rumah dulu deh. Kita perlu memberitakan kepada mereka tuh. Ya kan? Jangan sering bilang gini, apa marah kayak macan nih. Jangan, dia tuh ngelucu kan. Hari Minggu di gereja angkat Iya kan, wah begitu anak rumah, pokoknya iya kan, begitu anaknya lihat. Tapi di Arkadia nggak ada. Di Arkadia nggak ada. Di Sono. Di Sono ya baik, di Arkadia nggak ada. Nah itu artis itu bilang gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Yang jauh dan yang dekat itu orang yang terhilang yang berdosa. Itu yang perlu perhatikan. Banyak orang kadang tidak sadar itu. Yang dekat ini keluarga kita, ya kan? Ponakan kita belum mengenal Tuhan atau ya banyaklah ya dia lupa. Tuhan lah sampai ke bumi mana dulu bumi tetangga kita, bumi sekitar kita, bumi keluarga kita itu yang berarti. Nggak usah mikirin jauh dulu. Nah, nggak usah mikirin jauh. Iya. Dilintas. Tetangga, teman, saudara aja. Nah, dulu saya berpikir gini, misi itu kita mesti ke dalaman. Dulu saya waktu saya masih SMP itu, wah pendeta itu mesti misi nih. Udah dahsyat banget ke Pilihan Jaya gitu kan, ke suku-suku Asmat mereka perang. Dulu pikiran saya, tapi setelah kita mengerti firman Tuhan,
ya di sekitar kita dulu deh. Betul. Iya kan? Ya kan? Kita banyak menggunakan jiwa kan, Bang Mal yang begini, cari di lingkungan kita dulu. Iya kan? Menangkan jiwa di Arkadia. Betul. Cari jiwa kan, itu kan doa sebab cari jiwa-jiwa, nah itu. Tapi kita harus pelihara. Ya kan? Itu yang penting gitu. Nah, puji Tuhan kita di sini ada pool di mana? Puji Tuhan. Ada pool Blok B, pool Naviri, Blok C, ada pool Blok D Garuda, Batu Ceper. Ya Batu Ceper kita berdoa akan kita bangkitkan kembali. Terus kita berdoa terus buat kebun besar, akan dilahirkan gembala baru yang kebun besar. Terus di Tanah Tinggi, di PAP, di Batu Sari kita berdoa. Garuda juga Pak, Garuda boleh kembangan Pak. Iya betul. Makanya kita berdoa, kita puji Tuhan kita ada pool ya di antaranya ya. Kita berdoa pool terus berkembang ya. Ada multiplikasi, ada lahir kepala pool baru supaya untuk menjadi jiwa-jiwa. Betul. Apa namanya? Nah makanya nih dari yang mencari yang terhilang ini, kita sebagai pelayan Tuhan kita justru jadi contoh Pak teman. Iya, harus dipulihkan. Kita disorot nih. Oh iya pasti. Kalau kita kehidupan kita nggak bener, wah, gitu. Orang sudah bilang amsyong. Itu gawat ya Pak ya. Kita sebagai apa namanya pelayan Tuhan, bekerja di gereja, kita harus menjadi contoh. Betul. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Nah itu yang bahaya. Saya selalu bilang gini, jadilah kita Alkitab terbuka. Iya. Nah, itu penting sekali tuh maksudnya. Orang nggak perlu baca firman Tuhan tapi lihat kehidupan kita. Iya. Nah, kita udah firman Tuhan, ya kita Alkitab Injil terbuka itu. Iya. Kita harus siap ke sana gitu. Iya. Makanya kadang ya kehidupan kita disorot nih. Dari hal kecil lagi ya, dari hal kecil kita di pool ada masing-masing, kita ada grup gemar yang membaca Alkitab setiap hari. Nah itu aja tuh dari hal kecil aja saya belajar takut. Jadi saya setiap hari saya harus lapor baca Alkitab. Kalau saya nggak lapor nanti gimana anggota pool saya kan, wah nih bahasan gembala pool aja baca firman aja mendem Senin Kamis kan, nanti akan ikut tuh. Makanya kan yang apa namanya kata orang bisa ngikutin gitu kan, pergaulan yang buruk bisa menghilangkan pergaulan yang baik ya kan gitu kan. Makanya kita menjadi contoh. Kalau kita lapor terus itu hal kecil loh membantu firman tuh. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita disorot gitu kehidupan kita gitu ya Pak Tono ya. Makanya kita sebelum kita memulihkan seseorang, kita sendiri nih harus memulihkan. Ini poin yang ketiga nih. Dipulihkan untuk memulihkan. Ini penting banget ini. Iya. Gak beda memurid dan memulihkan gitu kan. Lu mesti sembuh dulu. Baru lu nyembuhin orang. Ya, kalau si ini masih sakit, gimana nyembuhin orang? Ya betul. Nah ini ayatnya ada di Roma 12 ayat 2 nih ya. Saya bacanya. Ini ayat sering banget kita dengar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Yes, benar. Arti gini, Mas An. Pertama, untuk dipulihkan harus mengubah mindset kita. Kita harus merecover pola pikir kita. Ya kan? Kadang orang berpikir kayak dulu saya pertama kali disuruh pagang. Atau kamu aja nggak bisa pantau, saya nggak bisa ngomong. Menyerah kan? Ya kan? Gimana mau dipulihkan? Musa berapa kali Tuhan? Musa, Tuhan siapa saya sih? Disuruh ini Tuhan saya nggak bisa. Tuhan saya udah sampai ulang ya. Dirubah kali ulang, tangan kusta, tetap dia ngeluh terus. Tuhan nggak bisa sih. Karena mindsetnya apa? Kalau bilang apa? Saya nggak bisa. Tapi kalau kita bilang bisa, kan respon yang itu kan hasil. Nah, respon itu kan apa saya itu kata-kata padam ya. Nah, itu yang benar. Itu tertanam selalu. Ya. Nah itu jadi gini, mindset itu harus berubah benar-benar. Tanamin ke anak kita pun, ke siapapun. Kamu bisa. Ya. Ya. Kalau kamu mindset udah berubah, maju ke depan, jangan kamu
siapa saya sih? Yang lain dulu ya suruh doa, ya kan? Suruh, saya nggak bisa doa, nggak bisa doa. Jangan. Doa makan ya bisa. Doa makan doa tidur. Karena gini loh, roh yang ada di kita ini, dunia ini lebih besar dari roh Tuhan. Iya. Kita harus ciptakan mindset otak kita tuh. Kita harus bisa. Iya. Kalau kita nggak punya pikir seperti itu, nggak merecover pola pikir kita berat. Contoh siapa? Coba di itu yang pengintai, suruh pengintai di apa? Di bilangan. Ya, bilangan 13:33. Ya, 13:33 ya. Coba. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba bayangin ya. Dia udah ini duluan. Don juga dong. Saya ini belalang. Menghina, ciptaan Tuhan gitu. Saya belalang. Tuhan marah. Manusia mau dibilang belalang. Iya. Nah itu apa? Mindset dia udah berubah, udah kalah. Beda sama Beda sama si itu, Kaleb sama Yosua kan. Dia begitu dia mengintai, dia bilang Tuhan dia, lebih iya, besar. Tuhan lebih besar kan. Itu di ayat 14 ya lupa. Iya. Nah di ayat 14 ada ya, Tuhan itu lebih besar. Betul. Nah di sana dikatakan seperti itu kan. Nah itu yang harus kita ciptakan, bahwa Tuhan itu lebih dahsyat. Apapun jangan fokus ke masalahnya, apapun jangan fokus ke penyakitnya, ke Tuhannya. Itu mindset kita. Kalau kita mindset kita nggak rubah, bahaya. Masa perhatian ujian nggak? Pernah. Ya, nggak belajar udah ketakutan kan? Dulu aku udah stres malam ini. Ya kita, waduh, gue besok nggak bisa mau, ya nggak bisa lah. Ya, tapi kalau kita mindset kita rubah, besok saya bisa. Kita belajar, siap, ya bisa gitu. Makanya dari sini saya ingat tuh kata-kata bos saya dulu tuh ya. Bos pertama kali saya kerja, dia ada kata-kata yang sampai sekarang sih ingat tuh. Cepat atau lambat kamu bergerak ke arah apa yang kamu pikirkan. Nah itu. Apa yang kita pikir, ya itu terjadi. Nah, itu kita lambat gitu loh. Nah, kalau kita itu pikirkan nggak bisa, ya itu terjadi. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Kalau kita terus optimis, bisa. Pasti bisa. Kita bicara target. Dulu saya ada pergumulan pada pertama kali saya kerja. Awal-awal saya tuh bukan sales. Jadi saya tuh ketemu orang, ngobrol sama orang aja saya agak minder. Karena pendidikan saya kan nggak tinggi. Pendidikan saya nggak tinggi. Jadi saya kalau ngobrol sama orang, apalagi yang saya jual kan produk mobil mewah ya. Nanti orang berkelas kan. Itu saya natap muka dia, natap mata dia, kalau ngobrol tuh saya nggak bisa. Nunduk. Ya udah kalah tuh. Udah kalah. Itu. Nah gimana mau jualan kan? Ya. Nah saya waktu itu pun saya belum kenal dekat sama Tuhan ya, masih Kristen-Kristenan kan. Itu aja saya datang sama Tuhan, saya berdoa, saya minta tolong, maksudnya Tuhan kasih saya jalan. Ya saya terus memperkatakan tuh saya bisa. Yes. Ya bisa. Yes. Akhirnya bisa. Akhirnya saya ya sukses lah sebagai marketing lah, bisa jualan. Itu ya karena saya memperkatakan terus tuh dalam hati saya bisa. Bulan ini saya jualan 5, dapat 3. Nyerempet, walaupun nggak sampai 5 kan, tapi enggaknya nyerempet. Dengan budget kan nggak selalu full. Betul. Kayak gitu. Ya makanya kan iblis tuh pakai selalu pikiran kita untuk mengintimidasi. Iya. Itu harus diingat tuh. Ya kan? Kamu nggak bisa, kamu gagal. Ya, kamu bukan murid Tuhan. Iya. Itu intimidasi. Ya kan? Itu bahaya sekali itu. Itu yang bikin kita down. Tapi kalau roh Tuhan lebih ada dalam kita nih, lahir dalam Tuhan, kita akan kuat. Amin. Ya, kadang orang Kristen selalu bilang begini, ya roda berputar lah, gitu kan. Karena gue jatuh nggak apa-apa, nanti muter lagi ke atas. Kalau muter lagi, Kalau ada, nah iya kan, itu mindsetnya harus dirubah gitu. Ya, Berpikir begini loh, saya jatuh, saat ini saya atau saya penjualan saya bulan ini turun. Ya 2 bulan nggak jualan. Itu Tuhan mau naikin level kita. Lu siap ke 2 bulan nggak ada penghasilan. Nah itu harus perhatiin. Iya. Pola pikir terus rubah mindset. Saya bisa. Besok saya makan apa? Saya bisa makan, gitu kan. Jangan ada kekhawatiran. Ya. Ya apa namanya? Ya puji Tuhan kita ada di biar kalian nih Pak. Kita ada
rumah doang setiap Iya. hari gitu terus dicas walaupun kita mesti ya bayar harga mesti bangun pagi jam 4 pagi udah bangun di saat orang lain pada tidur enak-enak kita mesti dengan ngantuknya kita mesti ikut doa pagi kita doa pagi karena apa firman Tuhan berkata jerih payahmu di dalam aku tidak akan sia-sia. Senin sampai Sabtu kita pagi ada doa. Terus hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu. Hari Minggu kita udah pasti ikut ibadah. Puji Tuhan kita ada di wadah yang benar. Kita perbanyak doa untuk setiap hari kita mendapat tuntunan Tuhan. Kita pun makin belajar ya Pak. Betul. Untuk mencapai level itu. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang bisa luput dari dosa, kesalahan itu hampir setiap manusia pasti. Tapi kita memperbaiki, belajar memperbaiki kehidupan kita. Amin. Nah, terus, saya tambah ayat lagi di 1 Yohanes 4 ayat 4 ya Pak. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mantap banget Luar biasa ya. Makanya kita harus takut. Apapun yang selalu diintimidasi oleh dunia pikiran kita, kita berpikir Tuhan kita buat dahsyat seperti Yakub, seperti Joshua sama Kaleb. Itu jangan seperti 10 pengintai. Kain dalam jangan. Jangan. Kekuasaan target bulan depan 10 mobil. Minta sama Tuhan. Apapun yang kita minta, tapi sesuai keinginan. Sesuai kebutuhan. Keinginan berat. Gua juga mikir. Kamu banyak maunya. Banyak maunya. Yang lain berbagian. Aduh, puji Tuhan luar biasa menjadi ini. Iya. Nah terus sebagai ayat penutup ya di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Ya kita mesti hidup kebaikan kita bisa dilihat firman. Orang Kristen paling bahaya kok. Betul, saya nggak? Orang Kristen jadi batu sandungan. Cuma salah dikit. Iya kan? Begitu saya ke Selau Pasar beda gereja. Pasannya beda gereja. Iya kan? Itu kita mesti tanemin. Kita harus bilang bertumbuh, ya kan? Berdampak, ya kan? Berbuah. Saat ini kita ditanam di gereja lokal kan. Ya itu bukti kita harus berbuah. Betul. Kalau kita ada buahnya, orang bisa lihat, wah ini luar biasa buahnya. Pasar luar biasa. Ya kalau waktu puasa dulu real sampai karena udah luar biasa udah. Tuhan yang luar biasa kan. Tuhan yang luar biasa. Saya juga terima kasih dipercayakan di sini untuk menjadi worship leader ya. Saya sebenarnya sih kalau disuruh juga saya gimana ya, mimpi juga enggak bisa jadi pemimpin pujian di sini gitu loh. Kami yang puji Tuhan ya, walaupun ya suara saya pas-pasan ya, tapi saya ada keinginan gitu. Saya ada keinginan dan di rumah pun saya sering main gitar sendiri, saya sering nyembah Tuhan setengah jam, 1 jam sendiri aja sih. Makanya puji Tuhan ya, kita di Arcadia ini kita juga ada visi gereja kita ya, caring, konseling, mentoring. Nah puji Tuhan, jadi kita bisa sama-sama kalau ada apa-apa kita bisa sharing bersama-sama ya Pak Tom ya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan itu baik. Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan untuk pagi hari ini. Setelah kita dipulihkan, kita harus memulihkan. Amin. Nah, mari sama-sama kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih buat tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bagi yang mendengar ya Tuhan, diberkati ya Tuhan. Biarlah kami semua hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Biar kami menjadi contoh ya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lebih besar ya Tuhan. Kami melepaskan berkat ya Tuhan buat yang sakit ya Tuhan sembuh, yang berbeban berat ya Tuhan. Tuhan berikan kelegaan pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau baik ya Tuhan, Engkau terlalu besar ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur dan selamat hari Natal menyongsong tahun baru 2024. Shalom.